Seragam juga punya loh olahan kepiting khas dari Ambon, kepiting kuah kari. Enak banget sih, bagi dong. Rasanya endes-surendes, apalagi daging kepitingnya, tebal dan manis banget. Kayak kamu gitu, ahai! Bukan cuma enak tuh, kandungan asam lemak omega 3 pada kepiting bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan mencegah penyakit jantung. Tapi gimana ya cara masak kepiting kuah kari? Penasaran deh. Bumbunya lumayan banyak nih. Cus, kita mulai masak. Ulek semua bumbu, ada bawang putih dan bawang merah, disusul dengan jahe, kunyit, cabai merah dan garam. Kalau sudah halus, sisihkan. Tumbuk juga lengkuas dan serai biar aroma masakan harum. Tumis deh seluruh bumbu halusnya, disusul serai dan lengkuas. Aduk-aduk, jangan sampai gosong ya. Baru deh masuk santannya. Aduk kembali sampai bumbu tercampur dengan santan ya, fams. Baru deh masukin kepitingnya. Yang terakhir, beri ketumbar dan bubuk karinya. Wih, aromanya mantap. Bikin baper. Lapar maksudnya. Mama kalau begini nih su, matang nggak belum? Sudah su, kalau sumatang itu merah begitu, itu sumatang. Eits, sebelum diangkat, icip-icip dulu dong rasanya. Udah pas atau belum? Wih, udah mantep nih. Kepiting kuah kari siap disajikan. Aneka bumbu bisa hilangkan bau amis kepiting. Fans, di balik hidangan laut yang disajikan di meja makan, ternyata ada jeripaya para nelayan yang mengarungi samudra loh. Duh, lebay amat sih ya. Nelayan yang sudah merapat ke daratan pada pagi hari akan disambut oleh jibu-jibu. Gak perlu mikir panjang, ikan langsung diserbu. Jangan rebutan dong. Oh ya, fans, jibu-jibu umumnya adalah para ibu. Mereka akan menjual ikan ke pasar untuk dijual kembali. Kalau loyang alias baskom sudah penuh, baru deh diangkut di atas kepala. Wih, kuat banget ya. Padahal setiap loyang beratnya bisa mencapai 10 kg. Gak cukup satu loyang, fans. Para jibu-jibu akan kembali lagi untuk angkut ikan lainnya loh. Emang butuh tenaga ekstra untuk angkut ikannya, fans. Maklum, lokasi pantai agak di bawah, jadi harus naik turun tangga buat ambil ikannya. Ayo Bu, semangat! Sambil kerja, hitung-hitung olahraga pagi ya. Ahai! Sebagian besar ikan yang ditangkap nelayan adalah ikan momar dan ikan cakalang. Satu loyangnya dihargai Rp200 hingga Rp250.000. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp20.000 setiap 10 ekornya. Kalau jumlah ikannya sudah cukup, jangan lupa dibayar ya. Kemudian jibu-jibu tinggal tunggu dijemput mobil untuk dijual ke pasar. Kalau nggak sabar nunggu jemputan, sebagian jibu-jibu boleh kok naik angkot yang berhenti di pinggir jalan. Selain kepiting, ada lagi khas Ambon, fans. Namanya pisang asar kenari. Yuk kita langsung buat. Bahan-bahan yang diperlukan pisang asar kenari adalah pisang dan kacang kenari. Pisang yang digunakan adalah jenis pisang Ambon. Kalau kenari nggak sulit dong dijumpai di Ambon. Pecahkan dulu cangkang kenarinya. Nah, bagian dalam kenari inilah yang bisa dimakan. Kupas juga pisang, fans. Lalu kukus sampai matang dan empuk. Kemudian, rendam kacang kenari dengan air hangat suam-suam kuku. Waktunya sekitar 2-5 menit aja. Tujuannya supaya kulit kenari yang kecoklatan bisa melunak. Jadi lebih gampang dari kupasnya. Ini nih kacang kenarinya, warnanya putih. Sekarang buat pisang asarnya. Nama asar diambil dari bahasa Ambon, fans. Artinya asap. Otomatis dibuat dengan cara dipanggang tuh. Cara bikinnya, loyang dioles dengan mentega dulu agar nggak gampang lengket. Lalu buat topping kenarinya, tumbuk kacang kenari sampai setengah halus. Lalu kacang kenari dicampur dengan gula aren. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Tambahkan juga bubuk kayu manis biar tambah wangi aromanya. Tumbuk lagi deh adonan kenari sampai benar-benar halus. Tambahkan mentega dan jangan lupa icip-icip untuk memastikan manisnya pas. Terakhir, tambahkan putih telur, fungsinya untuk merekatkan adonan kenarinya.
Siapin deh pisang yang udah dikukus tadi, belah menjadi 2 bagian, oles dengan adonan topping kenari, pisang asar siap dipanggang. Berhubung gak pakai oven, bikin panggangan ala kadarnya ya fams, masih tradisional. Panggangannya dibuat dari bara api, lalu wadahnya bisa ditaruh di bagian bawah dan atas loyang. Biarkan sampai bagian bawah pisang berwarna kecoklatan. Sesekali dicek ya fams, awas jangan sampai gosong. Oles adonan kenari di atas pisang. Fungsi bara sama kok dengan sistem kerja oven, panasnya berasal dari atas dan bawah, jadi pisang asar bisa matang merata. Jangan panggang terlalu lama, bisa-bisa pisangnya hangus tuh. Cukup sekitar 3 menit saja. Tuh, pisang asar kenarinya sudah matang. Aduh, jadi gak sabar deh pengen icip-icip. Wah, kudapan dari Ambon ini emang manis. Aroma kayu manisnya terasa di lidah fans. Kalau ke Ambon, jangan lewatkan cemilan khas satu ini ya, juara. Ngomong-ngomong soal kenari, Raga mau kasih info nih. Pohon kenari banyak dijumpai di pinggir jalan di Ambon. Saking banyaknya pohon kenari, ada juga loh warga yang suka pungutin biji kenari yang jatuh di tanah. Pohon kenari tinggi meneduhkan jalanan Ambon yang terik tuh. Buah kenari berwarna hijau, kalau sudah matang akan berwarna hitam dan keras. Biji kenari yang berwarna kuning biasanya harus dijemur dulu sampai kering. Cangkang kenari sangat keras, mirip dengan batok kelapa. Biji kenari biasa dijual seharga Rp20.000 per 100 biji, sedangkan per kilonya dihargai Rp120.000. Wih, mahal. Selain jadi olahan kuliner, biji kenari juga dibuat kerajinan. Di tangan Pak Andre, biji kenari dibuat souvenir unik berupa kalung atau gantungan kunci. Cantik kayak kamu. Ayo fans, lihat Nona Feby bikin kalung dari biji kenari. Bahan-bahannya hanya biji kenari, lem, dan tali kulit. Caranya, biji kenari diberi lem di bagian atasnya. Kemudian gunting tali sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian lilitkan di bagian atas biji kenari. Bikin deh gantungannya. Biar makin manis, boleh loh fans ditambahkan manik-manik. Cantik ya? Tinggal pasang tali dengan ikat simpul. Jadi deh kalungnya. Satu buah kalung dihargai Rp10.000 saja. Murah meriah. Fans, selain kenari, ada juga nih kerajinan limbah pelepah kelapa untuk dibuat kap lampu yang cantik. Sebelum dibuat kerajinan, jemur pelepah kelapa sampai kering dan keras. Nah, pelepah kelapa yang sudah kering jadi melengkung secara alami. Tinggal dipotong menggunakan pisau sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kali ini, kap lampu yang dibuat berbentuk bunga yang sedang mekar. Lalu pelepah kelapa diamplas sampai halus. Tinggal ditempel di kayu deh. Biar nggak gampang lepas, kuatkan dengan paku. Udah terbentuk nih kap lampunya. Halusin lagi pakai amplas. Serat-serat alami pelepah kelapa bikin lampu duduk ini semakin cantik. Eits, belum selesai. Biar makin ciamik, jangan lupa beri cat pelitur agar lebih mengkilat. Buat dudukan bohlam dan penutup lampu berwarna-warni. Jadi deh, lampu duduk dari limbah pelepah kelapa. Cantik banget. Satu buah kap lampu dibanderol dengan harga Rp150.000 hingga Rp350.000, tergantung tingkat kerumitan dalam pembuatannya. Kap lampu cantik bisa jadi oleh-oleh yang unik dari Ambon loh. Waktunya jalan-jalan fams. Raga mau berkunjung ke tempat wisata yang cantik banget. Namanya Pantai Nama-Namalu di Desa Morela. Harga tiket masuknya cuma Rp2.000 saja, murah meriah. Ayo kita nikmati surga tersembunyi di tanah Ambon. Air laut yang jernih berwarna kebiruan jadi spot favorit buat snorkeling. Bagi yang nggak bisa berenang, jangan sedih ya. Masih bisa kok menikmati birunya laut dan terumbu karang dari atas perahu. Mau mendayung sendiri juga bisa kok. Perahu Semang boleh disewa dengan harga Rp10.000 saja. Tapi kalau jumlah orangnya banyak, bisa naik perahu motor. Tarifnya Rp20.000 saja. Cukup terjangkau kan? Dari atas perahu kita diajak melihat keindahan sekitar, juga lokasi lubang buaya. Oh
ya Fems, Pantai Nama Nalu juga dikenal dengan sebutan Pantai Lubang Buaya loh. Nama Lubang Buaya sangat lekat dengan cerita mitos yang dipercaya warga setempat. Konon, gua di pantai ini menjadi sarang seekor buaya putih. Tapi tenang, itu cuma mitos aja kok. Selain keindahan Pantai Lubang Buaya, ada juga Pantai Halasi yang sering dikunjungi wisatawan. Harga tiket masuk Pantai Halasi cuma Rp5.000. Lautan lepas menjadi pemandangan yang indah, bikin tenang. Wisata Pantai Halasi juga terdiri spot foto menarik. Cocok buat yang eksis di sosial media tuh. Wisata yang gak boleh dilewatkan ya. Hai! Jangan kemana-mana ya, setelah ini masih ada informasi menarik dari Ragam Indonesia. Pastinya sayang banget buat dilewatkan. Tetap di Ragam Indonesia ya. Duh, merdu banget sih suara musik bambunya. Kita lihat sama-sama yuk. Event Amboina International Bamboo Music Festival di Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Musik di Ambon semakin bergeliat nih. Terutama sejak pengajuan Ambon sebagai Kota Musik Dunia ke UNESCO tahun 2012 lalu. Pantas ya, event ini juga akan berkolaborasi dengan musisi legendaris dari Belanda, Oscar Harris. Upaya itu dilakukan untuk mempertemukan bagaimana musik itu menjadi bagian dari sebuah budaya di Kota Ambon. Bambu merupakan raw material daripada musik bambu yang kita hasilkan di sini sebagai sebuah musik tradisi. Kalau musik bambu hilang, berarti musik tradisi itu juga akan punah. Lewat Molucas Bombowin Orchestra, alat musik bambu Maluku yang hampir punah kembali dikenalkan kepada masyarakat. Maynard Reynolds Nathanael Alphonse atau Om Renca memiliki peran penting. Saat itu, ia diberi kepercayaan untuk membuat pagelaran ulang tahun Kota Ambon pada tahun 2005. Karena memang saat itu musik bambu itu suling bambu sudah sangat jarang digunakan. Karena pas tanggal 7 September itu kami tampil, ternyata mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat. Karena memang sudah lama sekali masyarakat Kota Ambon tidak mendengar suara suling bambu. Terbukti nih, kini jumlah anggota orkestra sudah berjumlah 100 orang, padahal awalnya hanya sekitar 20 orang saja. Tak hanya sebagai penata musik dan konduktor di dalam orkestra saja, semua suling bambu yang digunakan seluruh anggotanya dibuat sendiri oleh tangan Om Renca loh. Hebat deh. Masih nggak percaya juga? Yuk deh, mampir ke bengkel pembuatan suling di rumahnya. Berbagai bambu aneka ukuran ada di sini. Total suling bambu memiliki 5 suara. Langsung deh, lihat Om Renca membuat suling Fems. Bambu harus dipanaskan di dalam oven bersuhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Tujuannya untuk mengurangi kadar air dalam bambu. Jadi, bambu yang kering bisa menghasilkan suara yang nyaring. Setelah di oven, bambu dibersihkan dari serat-seratnya. Berhubung bambunya lumayan tipis, buat garis lurus untuk menandai lubangnya ya. Baru deh, lubang dibuat dengan bor. Bagian dalam bambu juga harus dihaluskan dengan amplas supaya bersih dari sisa debunya. Agar mengeluarkan suara, bambu harus disumbat dengan gaba-gaba atau ranting pohon sagu. Sekilas, tekstur gaba-gaba mirip seperti gabus, jadi lebih empuk dan mudah dibentuk. Gaba-gaba dibuat seukuran diameter suling, lalu masukkan ke dalam suling dan potong. Masukkan penyumbat secara pelan-pelan ya, baru deh tes suaranya. Untuk menyamakan nada suara, Om Renca mempercayakan perangkat lunak di telepon genggamnya. Sebelumnya sih, nada disamakan hanya didengar secara manual saja. Tinggal buat lubang lainnya dengan mata bor yang lebih kecil.
Ampas kembali dan tes nada lagi deh. Tes suara dilakukan sampai nada yang dihasilkan benar-benar pas. Satu buah suling dibuat nggak lama kok, cuma 30 menit saja. Kalau sudah jadi, suling harus dicuci dan direndam dengan air kembali. Tujuannya agar semua kotoran dan debunya rontok. Jadi pemain suling nggak akan batuk-batuk tuh. Just for your info nih fams, bahan baku bambu menjadi kendala utama dalam mengembangkan musik bambu. Soalnya jenis bambu tapir sudah mulai langka. Kalaupun ada, bambu tapir hanya tersedia di Pulau Seram. Lokasinya lumayan jauh, jarak tempuhnya sekitar 380 km menyeberang pulau dari kota Ambon. Dalam acara Amboina Musik Festival, maka diadakan juga konservasi hutan bambu tapir di lahan Desa Tuni Ambon. Lokasinya memang sengaja dibuat gak terlalu jauh dari rumah Om Ranca. Maklum, sekarang hanya Om Ranca yang masih peduli dengan keberadaan alat musik khas dari Ambon. Harapannya sih, semoga adanya hutan bambu tapir, maka suling bambu di Maluku akan tetap lestari ya fams di tengah masyarakat Ambon. Usai sudah perjumpaan dengan Ragam Indonesia hari ini. Jangan lupa, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Ahai!